Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan belajar bagaimana menentukan nilai limit pada bentuk tak tentu. Oke, di sini untuk menentukan nilai limit di suatu titik itu didasarkan pada bentuk limitnya. Ada dua bentuk, yaitu bentuk tertentu dan bentuk tak tentu. Untuk yang bentuknya tertentu, ini kita sudah bahas di video sebelumnya. Nah, nilainya dapat diperoleh secara langsung dengan cara substitusi. Namun, apabila waktu kita mensubstitusikan nilainya, kok ketemu nilai berbentuk 0 per 0, tak hingga per tak hingga min tak hingga, atau 0 kali tak hingga, maka bentuk-bentuk ini termasuk ke dalam bentuk tak tentu. Sehingga penyelesaiannya itu tidak bisa dilakukan dengan cara substitusi biasa, melainkan bisa kita lakukan pemfaktoran, perkalian dengan sekawan, atau menggunakan L'Hospital. Ini adalah contoh untuk limit tak tentu. Jadi yang pertama harus kita lakukan, tetap kita substitusikan dulu, kita cek, nanti ketemunya suatu nilai tertentu atau di bentuk tak tentu, 0 per 0, tak hingga per tak hingga min tak hingga, atau 0 kali tak hingga. Nah, kita substitusikan nilai X sama dengan 4 ini ke fungsinya. Jadi, ketemunya nanti 4 kuadrat min 2 kali 4 min 8 dibagi 4 min 4. Ya, ini jadi kalau dihitung 4 kuadrat dikurangi 8, dikurangi 8, ini 0. Penyebutnya juga 0. Jadi ketemu bentuk tak tentu. Nah, salah satu cara untuk menyelesaikan limit untuk bentuk tak tentu adalah dengan difaktorkan. Untuk fungsi x kuadrat min 2x min 8 dibagi x min 4, mana yang bisa difaktorkan? Tentu pembilangnya. Jadi, x kuadrat min 2x min 8, ini bisa kita faktorkan. Ini ya, x, kita harus cari berapa dikali berapa yang hasilnya min 8, tapi angka-angka tersebut kalau dijumlahkan sama dengan min 2. Maka akan ketemu nilai min 4 kali 2. Min 4 kali 2 itu min 8, min 4 ditambah 2 sama dengan min 2. Jadi hasil pemfaktorannya adalah x min 4, x plus 2. Jadi bentuk ini bisa kita ubah menjadi limit x menuju 4, x min 4, x plus 2 dibagi x min 4. Di sini ada x min 4 sebagai pembilang dan x min 4 sebagai penyebut. Ini bisa disederhanakan. Ini sama dengan 1 ya. X min 4 dibagi x min 4 kan 1. Jadi, menjadi limit x menuju 4 dari x plus 2. Nah, kita substitusikan lagi nih. X-nya diganti dengan 4, ditambah 2 sama dengan 6. Nah, ini adalah hasil nilai limitnya. Oke, contoh satu lagi. X kuadrat min 2x dibagi 2 min x. Sama, kita substitusikan dulu. Substitusikan x sama dengan 2. Berarti 2 kuadrat min 2 kali 2 dibagi 2 min x. Yang atas 4 dikurangi 4, 0. Oh sorry, ini bukan x, tapi di sini seharusnya 2. Nah, pembilangnya 4 min 4, 0. Penyebutnya 2 min 2 juga 0. Bentuk tak tentu lagi. Kita bisa memfaktorkan juga ini, x kuadrat min 2x. Bagaimana cara memfaktorkannya? Nah, kita lihat x kuadrat min 2x.
Jadi di kedua suku ini ada X-nya, gitu ya. Ini bisa kita keluarkan X-nya. X kuadrat dibagi X masih X. Kemudian tandanya di sini minus, tetap minus. Sekarang 2X dibagi X. Berapa 2X dibagi X? 2. Nah, jadi ini adalah hasil pemfaktorannya. Kalau kita kembalikan, X dikalikan X, itu X kuadrat. X dikalikan min 2, min 2X. Jadi akan kembali ke bentuk yang tadi. Sehingga bisa kita tuliskan limit X menuju 2 dari X kuadrat min 2X dibagi 2 min X, itu bisa kita tulis limit X menuju 2 dari X kali X min 2 dibagi 2 min X. Kok belum ada bentuk yang sama? Nah, tapi bisa diperhatikan kalau X min 2 dan 2 min X itu kalau salah satunya dikalikan min 1, maka akan memberikan hasil yang sama. Bagaimana maksudnya? Jadi, kita bisa mengubah bentuknya. Misalkan yang atas nih, yang saya kalikan min 1. Jadi, saya keluarkan bukan X, tapi min X, begini. Min X. Berarti yang di dalam kurung tandanya berubah. Jadi di sini adalah min X plus 2 dibagi 2 min X. Coba kita kalikan. Min X dikalikan min X, itu ketemunya adalah X kuadrat. Negatif kali negatif kan positif ya. Kemudian min X dikalikan plus 2. Jadi ketemunya min 2X. Jadi bentuknya kembali ke bentuk semula, X kuadrat min 2X. Tapi di sini yang dikeluarkan adalah min X-nya, bukan X. Nah, kalau seperti ini, bentuknya sudah sama belum? Sama, karena kita punya sifat komutatif. Jadi ini bisa kita tulis limit X menuju 2 min X. Nah, min X ditambah 2, kalau kita pindah posisinya, 2-nya ditaruh depan, min X-nya taruh belakang, menjadi seperti ini. Nah, pembilang sama penyebutnya sudah ada yang sama nih. Nah, jadi ini bisa kita sederhanakan. Akan diperoleh nilai limit X menuju 2 dari min X. Selanjutnya apa? Kita substitusikan. Substitusikan X sama dengan 2 ke min X. Jadi ketemunya min 2. Ini hasilnya. Kalau ada yang bingung, silahkan disampaikan lewat kolom komentar boleh, lewat grup WhatsApp juga boleh. Berikutnya, bagaimana kalau untuk bentuk yang tak hingga, min tak hingga? Ini bentuk tak tentu yang tak hingga, min tak hingga. Nah, jadi untuk menentukan solusi dari bentuk ini, perlu diperhatikan, kita punya rumus ini. Ini adalah cara cepatnya. Kalau cara aslinya bagaimana? Cara panjangnya bagaimana? Kita harus kalikan dengan sekawannya. Bagaimana itu mengalikan dengan sekawannya? Coba kita lihat. Di sini limit X menuju tak hingga dari 3X min 2 dikurangi akar 9X kuadrat min 5X plus 1. Gini ya. Nah, bentuknya kok belum sama dengan bentuk umumnya. Ini bentuk umumnya seperti ini. Nah, bagaimana cara menyamakan? Bagian yang depan, yang 3X min 2, ini kita masukkan ke dalam akar, tapi dikuadratkan. Sehingga nilainya tetap, cuma bentuknya saja yang berubah. Bagaimana itu? Kita kuadratkan, tapi di akar. Begini.
Bobotnya kan sama, tapi bentuknya nanti berubah. Jadi dalam bentuk akar. 9x kuadrat min 5x plus 1. Begini ya. Kemudian yang depan nih, x menuju tak hingga. 3x min 2 kuadrat hasilnya adalah 9x kuadrat min 12x plus 4 min akar 9x kuadrat min 5x plus 1. Gini ya. Untuk cara cepatnya dulu deh, Cara cepatnya adalah dengan menggunakan rumus ini. Kita perhatikan A dan P di sini nilainya sama atau berbeda. Jika A lebih besar dari P, maka solusinya langsung tak hingga. Kalau A dan P itu sama, solusinya adalah B min Q per 2 akar A. Kalau A dan P itu lebih besar yang P, maka hasilnya adalah min tak hingga. Di soal kita, A-nya adalah 9. P-nya juga 9. Berarti A dan P kan sama. Berarti nanti solusi limitnya itu adalah B min Q per 2 akar A. Siapa B? B adalah ini. B-nya min 12. Sedangkan Q-nya ini. Min 5. Jadi B min Q per 2 akar A adalah min 12 min 5 dibagi 2 akar 9. Jadi min 12 ditambah 5 dibagi 2 kali 3. Gini ya. Min 12 tambah 5 berarti min 7 dibagi 6. Ini solusinya. Kalau dengan menggunakan cara cepat. Nah, bagaimana kalau dengan cara yang sistematis, cara yang bukan cara cepat, gitu ya. Mari kita lihat bagaimana cara menyelesaikannya. Nah, ini adalah cara menyelesaikan untuk limit menuju tak hingga soal yang sama dengan cara yang sistematis. Jadi di sini yang dilakukan pertama kali adalah dikalikan dengan sekawannya. Ini adalah sekawannya. Bisa dilihat kalau di sini tandanya negatif, berarti sekawannya tandanya positif. Tapi untuk bentuk yang di dalam akar itu sama persis ya, namanya sekawan. Sekawan dari bentuk akar. Nah, berikutnya kita kalikan. Yang di bagian pembilang, ini menjadi 9x kuadrat min 12x plus 4 dikurangi 9x kuadrat min 5x plus 1. Penyebutnya seperti ini. Kemudian berikutnya kita hitung. Di pembilangnya ada 9x kuadrat dikurangi 9x kuadrat, berarti 0 ya. Kemudian ada min 12x, min 5, berarti ketemunya min 7x. Kemudian ada 4 min 1, berarti 3. Penyebutnya masih tetap. Nah, langkah berikutnya di sini, kita bagi pembilang dan penyebutnya dengan pangkat yang tertinggi dari X-nya. Jadi di sini, X-nya adalah, di bagian pembilang, ini kan ada pangkat tertinggi X itu adalah 1. Di bagian penyebut, pangkat tertinggi X-nya juga 1. Kok bisa? Kan di sini ada X kuadrat nih. Ada X kuadrat tapi di akar. Satu di sini, akar dari X kuadrat itu kan sama dengan X juga. Jadi pangkat tertingginya juga 1. Sehingga masing-masing pembilang dan penyebutnya, setiap sukunya dibagi dengan X, alias X pangkat 1.
Tapi kalau yang di dalam akar, berarti ditulisnya adalah X kuadrat. Kenapa? Karena ada akarnya. Kembali lagi ke sini, akar X kuadrat itu X pangkat 1. Gitu ya. Makanya di sini yang bagian pembilang dibaginya dengan X. Tapi yang bagian penyebut, karena di dalam akar, maka dibaginya dengan X kuadrat. Gitu. Lakukan untuk semua suku, jadi diperoleh bentuk seperti ini. Nah, setelah ini baru kita substitusikan X sama dengan tak hingganya. Kita substitusikan. Ketemunya seperti ini ya. Setelah itu kita hitung. Untuk 3 per tak hingga, 12 per tak hingga, 4 per tak hingga, dan seterusnya. Ini nilai limitnya adalah 0. Sehingga diperoleh perhitungan seperti ini. Ya. Jadi, hasil untuk perhitungan secara sistematis ini dan perhitungan dengan cara cepat yang di slide sebelumnya memberikan hasil yang sama, yaitu min 7 per 6. Mau pakai cara yang mana? Monggo. Kalaupun pakai cara cepat, tapi paling tidak cara yang ini juga dipahami, dipelajari. Begitu nggih? Oke, untuk contoh yang berikutnya, ini bentuk tak tentu yang bentuk umumnya adalah tak hingga per tak hingga. Jadi limitnya X menuju tak hingga dari pecahan gitu ya, dari pecahan. Fungsi yang bentuknya pecahan, dan kalau kita substitusikan itu ketemu nilai tak hingga per tak hingga. Ini kalau kita substitusikan kan 4 kali tak hingga pangkat 3. Berapapun belakangnya hasilnya tetap tak hingga. Kemudian yang penyebut 2 dikalikan tak hingga pangkat 3. Dan seterusnya. Ini kalau kita substitusikan tak hingga juga hasilnya tak hingga. Jadi ketemu tak hingga per tak hingga. Nah, sama seperti yang di slide sebelumnya, ini juga ada 2 cara. Mau pakai cara yang sistematis boleh, mau pakai cara cepat ini juga boleh. Tapi kalau memakai cara cepat, kita juga harus mengetahui paling tidak cara yang sistematis itu seperti apa. Jadi tidak hanya mengingat rumusnya saja, tapi tahu itu sebenarnya alurnya bagaimana sih, gitu ya. Nah, ini kalau kita mau menggunakan cara cepat, yang perlu dilakukan hanya lihat pangkat tertingginya saja. Kita lihat, di bagian pembilang, ini kan ada 4X pangkat 3, min X plus 3. Jadi, variabelnya pangkat tertingginya adalah 3. Ini. Ya. Kemudian di penyebutnya, pangkat tertingginya juga 3. Oh, jadi pangkat tertinggi pembilang dan pangkat tertinggi penyebutnya sama. Masuk di kasus yang ini. Pangkat tertinggi pembilang dan pangkat tertinggi penyebutnya sama. Apa yang harus dilakukan? Jadi kita tinggal melihat koefisiennya saja. Koefisien pangkat tertingginya. Jadi nilai limitnya ini adalah 4 per 2 sama dengan 2. Selesai. Seperti ini. Ini kalau kita menggunakan cara cepat. Kalau misalkan pangkat tertinggi pembilang lebih dari pangkat tertinggi penyebut, berarti jawabannya sudah langsung tak hingga. Kalau pangkat tertinggi pembilang dan pangkat tertinggi penyebut lebih besar yang penyebut, jawabannya adalah 0. Ini kalau cara cepat ya. Coba kita lihat, kalau menggunakan cara yang sistematis bagaimana? Limit X menuju tak hingga 4X pangkat 3 min X plus 3 dibagi dengan 2X pangkat 3 min 3X kuadrat plus X min 5. Nah, langkah berikutnya adalah kita bagi pembilang dan penyebut dengan pangkat tertingginya. Pangkat tertinggi yang ada di pembilang dan penyebut. Di sini pangkat tertingginya adalah 3. Berarti semua suku dibagi X pangkat 3. Gini. Kalau misalkan pangkat tertinggi pembilang dan pangkat tertinggi penyebutnya berbeda, ya pokoknya yang dicari adalah
pangkat tertingginya saja. Jadi dibagi dengan pangkat tertingginya. Gini ya. Jadi diperoleh limit X menuju tak hingga. Pertama, di sini kita punya 4X pangkat 3 dibagi dengan X pangkat 3. Ketemunya berapa? 4. Ya kan? Suku berikutnya. X dibagi X pangkat 3. Berarti berapa? 1/X kuadrat. Gitu ya. Dan seterusnya. 3 dibagi X pangkat 3. Berarti tetap 3/X pangkat 3. Yang penyebut sekarang. 2X pangkat 3 dibagi X pangkat 3. 2. 3X kuadrat dibagi X pangkat 3. 3/X. Terus, X dibagi X pangkat 3. 1/X kuadrat. Yang terakhir 5/X pangkat 3. Gini ya. Terus yang berikutnya. Kita hitung untuk X menuju tak hingga. Berarti 4 dikurangi 1/tak hingga kuadrat ditambah 3/tak hingga pangkat 3 dibagi 2 min 3/tak hingga ditambah 1/tak hingga kuadrat min 5/tak hingga pangkat 3. Nah, sama seperti yang tadi, karena ini limit ya, karena ini limit berarti semua yang dibagi dengan tak hingga begini, nilainya adalah 0. Jadi ketemunya 4 min 0 ditambah 0 dibagi 2 min 0 ditambah 0 min 0. Ketemunya 4/2 sama dengan 2. Nah, demikian materi untuk limit bentuk tak tentu ini. Kemudian setelah ini silakan dikerjakan latihan soalnya. Jika ada yang bermasalah, jika ada yang bingung, silakan disampaikan ya. Demikian saya akhiri untuk video kali ini. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.